Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Calvin Ariski, mahasiswa hukum, Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung. Jadi di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai materi dari teori pemidanaan. Teori-teori tujuan pemidanaan pada umumnya ada 3, dan teori yang sering digunakan dalam mengkaji tentang tujuan pemidanaan yaitu yang pertama, teori retributif atau absolut, kemudian teori relatif atau tujuan, dan teori integratif atau gabungan. Baiklah, memasuki penjelasan yang pertama yaitu mengenai teori retributif. Jadi teori ini dianggap sebagai teori tertua dalam teori tujuan pemidanaan. Teori retributif memandang bahwa pemidanaan merupakan pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan. Jadi teori ini berorientasi pada perbuatan dan terjadinya perbuatan itu sendiri. Kemudian teori retributif mencari dasar pemidanaan dengan memandang masa lampau. Jadi melihat apa yang telah dilakukan oleh pelaku. Menurut teori ini, pemidanaan diberikan karena dianggap si pelaku pantas menerimanya demi kesalahannya, sehingga pemidanaan menjadi retribusi yang adil dari kerugian yang telah diakibatkan. Oleh karena itu, teori ini dibenarkan secara moral. Carl O. Christensen mengidentifikasi 5 ciri pokok dari teori retributif, yang mana diambil dari buku Some Consideration on the Purpose of Rational Criminal Policy, yang mana the purpose of punishment is just retribution. Jadi tujuan pemidanaan hanyalah sebagai pembalasan. Kemudian, just retribution is the aim, the ultimate aim, and not in itself to any other aim. As for intense social welfare, which from this point of view is without any significance whatsoever. Jadi pembalasan adalah tujuan utama dan di dalamnya tidak mengandung sarana-sarana untuk tujuan lain, seperti kesejahteraan masyarakat. Kemudian, moral guilt is only qualification for punishment. Jadi kesalahan moral sebagai satu-satunya syarat untuk pemidanaan. Kemudian, the penalty shall proportional to the moral guilt of the offenders. Jadi pidana harus sesuai dengan kesalahan pelaku. Kemudian yang terakhir, punishment point into the past it is pure reproach and its purpose is not into improve, correct, educate, or resocialize the offender. Jadi pidana melihat ke belakang. Ia sebagai pencelaan yang murni dan bertujuan tidak untuk memperbaiki, mendidik, dan merasionalkan pelaku. Nigel Walker menjelaskan bahwa ada 2 golongan penganut teori retributif, yaitu teori retributif murni, yang mana memandang bahwa pidana harus sepadan dengan kesalahan. Dan kemudian teori retributif tidak murni, yang mana teori ini masih dipecah menjadi 2 bagian, yaitu penganut teori retributif terbatas atau delimiting retribution, yang berpandang bahwa pidana tidak harus sepadan dengan kesalahan. Yang lebih penting adalah keadaan yang tidak menyenangkan yang ditimbulkan oleh sanksi dalam hukum pidana itu. Harus tidak melebihi batas-batas yang tepat untuk penetapan kesalahan pelanggaran. Kemudian yang kedua, penganut teori retributif distribusi atau retribution in distribution. Penganut teori ini tidak hanya melepaskan gagasan bahwa sanksi dalam hukum pidana harus dirancang dengan pandangan pada pembalasan, namun juga gagasan bahwa harus ada batasan yang tepat dalam retribusi pada beratnya sanksi. Terhadap pertanyaan tentang sejauh manakah pidana perlu diberikan kepada pelaku kejahatan, teori ini menjelaskan bahwa dengan pidana tersebut akan memuaskan perasaan balas dendam daripada si korban, baik perasaan adil bagi dirinya sendiri, temannya, ataupun keluarganya. Pidana dimaksudkan untuk memberikan peringatan kepada pelaku kejahatan dan anggota masyarakat bahwa setiap ancaman yang merugikan akan diberi imbalan yang setimpal. Kemudian pidana dimaksudkan untuk mewujudkan adanya kesebandingan antara kejahatan dengan ancaman pidananya. Kemudian memasuki penjelasan dari teori yang kedua, yaitu teori relatif atau teori tujuan. Teori ini berporos pada 3 tujuan utama, yakni tujuan preventif, tujuan deterrence, dan tujuan reformatif. Tujuan yang pertama itu tujuan preventif, yang mana pemidanaan adalah untuk melindungi masyarakat dengan menempatkan pelaku kejahatan terpisah dari suatu masyarakat.
Kemudian yang kedua itu tujuan deterrence atau menakuti, adalah untuk menimbulkan rasa takut melakukan kejahatan. Tujuan ini dibagi dengan tiga, yaitu tujuan yang bersifat individual, yaitu dimaksudkan agar pelaku menjadi jera untuk melakukan kejahatan kembali. Kemudian tujuan yang bersifat publik, yaitu agar masyarakat lain takut melakukan kejahatan. Dan tujuan jangka panjang, yaitu agar dapat memelihara sikap dari masyarakat terhadap pidana tersebut. Kemudian yang tujuan yang terakhir yaitu tujuan reformatif atau perubahan, adalah untuk merubah pola pikir masyarakat yang awalnya tidak takut menjadi takut untuk melakukan kejahatan tersebut. Kemudian teori relatif ini memiliki konsep yang mana teori relatif memandang bahwa pemidanaan bukan sebagai pembalasan atas kesalahan pelaku, tetapi sebagai sarana mencapai tujuan yang bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan. Dalam teori ini muncullah tujuan pemidanaan sebagai sarana pencegahan, baik pencegahan khusus yang ditujukan pada pelaku maupun pencegahan umum yang ditujukan pada masyarakat. Menurut teori ini, bahwa pidana bukan sekedar untuk melakukan pembalasan kepada orang yang telah melakukan kejahatan, tetapi lebih dari itu memiliki tujuan yang lebih bermanfaat. Kemudian pidana ditetapkan bukan karena ada orang yang melakukan kejahatan, tetapi agar orang jangan melakukan kejahatan. Menurut Karl O. Christiansen, ada beberapa ciri pokok dari teori relatif, yaitu the purpose of the punishment is prevention, yang mana tujuan pemidanaan adalah pencegahan. Kemudian prevention is not a final aim, but a means to a more supreme aim, atau social welfare. Jadi pencegahan bukan sebagai tujuan akhir, tapi hanya sebagai sarana untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi, yaitu kesejahteraan masyarakat. Only braces of the law which are imputable to the perpetrator as intense or negligence quality for punishment. Hanya pelanggaran-pelanggaran hukum yang dapat dipersalahkan kepada pelaku saja, misalnya kesengajaan atau kelalaian yang memenuhi syarat untuk adanya pidana. Kemudian, the penalty shall be determined by its utility as an instrument for the prevention of crime. Jadi pemidanaan harus diterapkan berdasarkan tujuan sebagai alat pencegahan kejahatan. Dan the punishment is prospective. Jadi pidana melihat ke depan atau bersifat prospektif. Baiklah, memasuki penjelasan dari teori yang ketiga, yaitu teori integratif atau teori gabungan, yang mana pemidanaan mengandung karakter retributivis sejauh pemidanaan dilihat sebagai suatu kritik moral terhadap tindakan yang salah. Karakter relatif terletak pada tujuan kritik moral, yang mana suatu reformasi atau perubahan perilaku, serta pidana di kemudian hari. Sehingga dengan konsep gabungan ini, maka teori integratif menganggap pemidanaan sebagai unsur penjeraan yang mana tetap bersifat mutlak dan harus memiliki tujuan untuk membuat si pelaku untuk dapat berbuat baik di kemudian harinya. Baiklah, itu dia penjelasan mengenai materi dari teori pemidanaan, yang mana saya jelaskan kembali bahwasanya pada umumnya itu teori pemidanaan ini yang sering digunakan ada tiga, yang mana teori retributif, teori relatif, dan teori integratif. Semoga teman-teman bisa memahami. Saya Kelvin Ariski, saya ucapkan terima kasih. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.